Opamers, kembali lagi di Opama, obrolan pemuda mahasiswa. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial karena mereka berdua ini adalah maba di angkatan 2024, betul? Betul. Oke. Halo. Oke, sebelumnya kita ini akan ngobrol santai tentang kehidupan baru mereka sebagai anak rantau dari Kuningan yang kuliah di Universitas di Jabodetabek. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu. Yang pertama ada siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Dita Dwi Kusuma. Aku dari Universitas Gunadarma, Prodi D3 Manajemen Keuangan. Oke, di Gundar ya. Halo, nama aku Syuroh Bilafinawa. Aku biasa dipanggil Ebil. Lagi berkuliah di Sastra Indonesia, Universitas Indonesia. Salam kenal Ebil dan Dita. Salam kenal. Wah, seru banget ya. Ternyata dari Gunadarma sama dari UI. Oke. Sebelumnya aku tuh penasaran banget nih sama kalian berdua. Kira-kira impresi kalian ke IPPMK pas datang pertama kali tuh kayak gimana? Terus tuh apa sih hal yang bisa kalian dapetin di sini gitu kan? Tapi sebelum ke sana, aku penasaran sama satu hal. Kalian ini alumni mana dan asalnya dari mana? Boleh dari Ebil, coba. Kalau aku dari alumni MAS Darul Hufaz Kuningan yang ada di Japara, di Gara Tengah Japara. Kalau tempat tinggal aku di Pakembangan Garawangi, itu pelosok banget. Oke, kalau aku itu Kuningannya dari Desa Jalatrang, Kecamatan Cilebak. Terus sekolah aku itu SMA-nya di SMA N 1 Subang Kuningan. Oke, berarti iya memang namanya juga dari Kuningan ya. Oh, udah jelas asalnya dari daerah Kuningan sendiri. Nah, lanjut ke pertanyaan yang tadi aku jelasin di awal gitu. Kira-kira impresi kalian ya ke IPPMK pas pertama kali datang tuh gimana? Terus tuh ada nggak orang-orang yang kalian inget nih pertama kali gitu, yang akhirnya kalian mau gabung dan ikut IPPMK sekarang? Kalau aku jujur sebenarnya aku udah ngikutin IPPMK tuh dari lama. Wow. Karena aku punya teman juga di sini kan, ada Sandi. Nah, jadi dari aku kalau ngelihat sosial media Sandi itu kalau barengan sama IPPMK tuh kayaknya seru gitu. Kayaknya seru, entah itu Adisi, entah itu Siloka tahun-tahun kemarin. Nah, akhirnya aku mutusin Mas Sandi juga ngajak nih, ayo Bil kita ke IPPMK gitu buat Siloka kayak gitu. Nah, impresi pertama pasti takut dulu ya, karena ini mungkin kali pertama aku mengikuti acara organisasi yang seperti ini. Cuman ternyata aku kan naik KRL terus sampai di Pondok Ranji. Nah, ternyata itu langsung dijemput sama Kak Imam, ada Kak Imam di sini. Nah, itu aku ngerasa kayak wow, ini family banget gitu. Nah, itu impresi, itu first impression kayak gitu. Jadi ya awalnya takut, cuman kesini-sini apalagi udah malam puncak, keren banget. Seru. Iya, it's surprising. Oke. Sekarang dari Dita gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama juga sih kayak Ebel, cuman bedanya aku awalnya emang takut banget buat join ini karena aku gak kenal siapa-siapa di sini. Aku pertama kali dihubungin tuh sama Teh Dila. Nah, aku tuh gak tahu ini tuh IPPMK itu apa sih, gimana gitu. Terus dijelasin sama Teh Dila. Terus pas gathering pertama yang di Cilengkerang itu aku gak ikut kan. Nah, yang kedua itu pas ngeliwet itu di Ciputa tuh. Aku ikut. Nah, di sana orang-orangnya ternyata asik tuh, apalagi Teh Aura kan. Teh Aura energinya gak bisa habis gitu kan. Bener banget. Ya, nah dari sana aku mulai ikut lagi tuh grading yang di Tebet. Terus sekarang Siloka. Awalnya aku takut untuk ikut Siloka karena aku belum kenal sama maba-mabanya, hanya pengurusnya gitu kan. Nah, ternyata pas udah dijalanin, udah tidur bareng gitu kan sama maba-maba yang ceweknya, ternyata mereka juga asik. Akhirnya ya seru lah intinya. Oke, berarti impresi pertama tuh ya takut pasti ya. Tapi setelah kenal dan tahu lebih dekat, wah ternyata surprisingly itu sangat seru. Oke. Setelah kenal dan dekat sama teman-teman maba di sini, kalian ada hal-hal yang menurut kalian tuh aku
kayaknya mau deh buat apa namanya lanjutin IPPMK gitu, ber-IPPMK ke depannya gitu. Nah kira-kira apa namanya menurut kalian pribadi ada nggak sih hal-hal yang memotivasi kalian gitu untuk nantinya aku akan terus ber-IPPMK gitu ke depannya? Gimana ya? Kalau aku awalnya aku hanya ingin ikutan doang ya, maksudnya bukan untuk pengurus gitu kan. Tapi setelah aku ikut Siloka, ada materi organisasi, terus potensi, analisis potensi, terus ada lagi yang kemarin tuh yang ideologi gitu kan. Oke, yang itu ideologi strata. iya, sama soft skill. Itu aku di sana mulai berpikir tuh kalau misalkan aku gak ikut ini kayaknya nyesal gitu, maksudnya sayang kalau aku gak ikut organisasi sebagus ini gitu kan. Jadi dari sana aku mulai termotivasi kayaknya aku bakal terus ikut di sini sih. Ebil sendiri. Oke, kalau dari aku sendiri untuk kedepannya aku sangat tertarik sama adisi karena itu pengabdian masyarakat itu, karena aku juga passionnya di situ kan. Ini jujur aja sebenarnya prodi kesayangan aku itu kesejahteraan sosial UI sebetulnya. Iya, saya memang berjiwa sosial sekali, cuman tidak terterima ya. Jadi di sastra Indonesia, makanya adisi ini saya ingin menjadi salah satu aktor dalam bakti sosial adisi ini. Saya mau berperan lah ibaratnya, makanya saya mau lanjut di PPMK seperti itu. Keren banget. Oke, aduh berarti nanti di tahun-tahun berikutnya kalian nih yang akan megang Siloka, terus apa namanya adisi-adisi ke depan ya, dan hal-hal yang menurut kita tuh emang menarik banget dan banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil sebenarnya dari IPPMK itu sendiri. Nah selanjutnya aku tuh penasaran banget nih sama Ebil sama Dita gitu kan, apa sih hal-hal yang menurut kalian tuh harus banget ditanemin sama mahasiswa-mahasiswa di Kuningan yang mungkin ada rasa takut untuk ngerantau gitu kan. Jadi kayak aduh aku takut nih ngerantau ke luar kota gitu, karena pertama jauh dari keluarga, terus tuh mungkin gak ada temen, terus nanti di sananya harus kayak gimana gitu. Nah kan sekarang kalian udah ketemu nih sama IPPMK gitu kan, kalian bisa nggak kayak ngasih hal-hal yang ngajak mereka untuk bisa loh ternyata untuk kuliah merantau keluar kota jauh dari keluarga tanpa harus khawatir gimana kita di sini gitu. Oke. Kalau dari aku ya, sebenarnya aku ingin ngerantau tuh dari dulu, udah lama banget. Karena aku tahu, maksudnya bukan untuk aku merendahkan Kuningan ya, aku juga kan orang Kuningan. Aku juga kagum gitu sama Kuningan. Cuman di Kuningan itu pendidikannya masih kurang menurut aku. Untuk relasinya juga masih kurang kan. Otomatis kita harus mencari relasi ke tempat lain. Nah dari sana terus aku kan bertemu IPPMK anak-anak Kuningan. Jadi dari sana juga bisa ngebantu aku buat beradaptasi di sini untuk mencari relasi lagi. Kalau kata aku mah jangan takut buat ngerantau ya. Di sini juga pasti banyak teman gitu. Jangan takut, terus fokus ke tujuan kalian. Kalau misalkan kalian ingin kuliah, berarti fokus ke perkuliahan kalian. Jangan tergiurkan dengan teman-teman yang mungkin banyak yang toksik ya, kayak ngajak nongkrong apa gitu. Pokoknya jangan tergiurkan, terus fokus aja sama tujuan kalian. Mau misalkan ada yang tidak suka sama kalian nantinya, kalian jangan pikirin gitu. Pokoknya fokus sama tujuan kalian dari awal. Ngerantau itu mau apa, mau ngapain, dan ya intinya jangan sampai pikirannya terpecah gitu sama hal-hal yang tidak baik gitu. Di sini juga pasti ada teman kok, apalagi kalian jangan lupa kalau misalkan ngerantau jangan lupa buat gabung di IPPMK. Oke, berarti yang paling penting itu tekad sama tujuan ya. Dari Ebil nih versi Kalau aku sendiri buat teman-teman jangan pernah takut buat ngerantau ke Jakarta. Jangan pernah terbawa perasaan Jakarta itu keras atau segala macam, karena di sini kalau misalnya kita kuliah di pusatnya dulu ibu kota, sekarang udah enggak, tapi masih pusat peradaban Indonesia ya Jakarta itu. Kalau misalnya kita udah di pusat itu, kita kemana-mana itu gampang. Pertama akses itu gampang, terus kalian kalau misalnya mau nyari beasiswa itu lebih banyak di sini. Itu untuk kuliah-kuliah itu lebih banyak. Teman-teman aku yang masih di daerah-daerah itu masih kesusahan buat nyari-nyari beasiswa, sedangkan aku sendiri udah nerima beasiswa, udah awarded. Nah kayak gitu. Jadi peluangnya itu semakin banyak
kalau misalnya teman-teman berkuliah di Jakarta, di rantau makin banyak peluang-peluang untuk beasiswanya, karena kan mungkin salah satu ketakutan adalah bagian finansial. Seperti itu, bagian bagaimana kita bisa makan nggak ke depannya gitu, atau kita bisa bayar UKT nggak ke depannya. Itu kan masalah sebenarnya kan. Mau kuliah mau banget pasti gitu, tapi untuk finansial iya keterbatasan itu. Makanya dari awal itu kita harus punya ibaratnya apa ya, nyali dulu untuk bagaimana merantau itu bisa loh gitu. Terus untuk masalah pertemanan atau apa, tenang, kita ada IPPMK. Ini paguyuban kita loh, ini kuningan banget, ini kita, ini paguyuban kita, ini keluarga kita di sini bebas untuk ngomong Sunda. Jadi kalian tuh nggak ngerasa nantinya ya, kalau misalnya punya tekad ke Jakarta, nggak ngerasa sendiri. Wah, saya dari Kuningan sendiri. Ya. Iya, ini IPPMK itu tempat kita pulang. Seperti itu. Jangan takut kalau gak punya teman. Oke. Kita di sini ada IPPMK. Berarti apa namanya, kalian berdua benar-benar udah tekad bulat untuk ikut di IPPMK ya, untuk lanjutin ke depannya insya Allah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, ada nggak pesan-kesan kalian yang pengen kalian sampaikan untuk IPPMK sendiri, atau mungkin untuk panitia pengurus, hal-hal yang pengen kalian sampaikan aja untuk mereka? Boleh sedikit? Ya, kalau aku, ini acara sangat-sangat asik ya. Dan semoga aja ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih memanajemen waktu lagi, bisa lebih sesuai dengan ronde acaranya gitu, waktunya bisa tepat waktu. Dan tapi ini udah asik banget sih, udah seru, dan pokoknya ini udah perfect banget acaranya, tinggal ditingkatin lagi. Dan semoga pas tahun depan kalau misal kita yang ngurus gitu bisa lebih baik lagi sih. Ya, oke. Oke, terakhir ya sebelum ditutup ya. Jujur kesan pesannya di sini benar-benar family banget, kekeluargaan banget. Satu kata, respect banget. Soalnya sebetulnya aku minder juga karena aku gap 2 tahun. Gitu. Aku gap 2 tahun. Meskipun aku UI tapi aku gap 2 tahun gitu loh. Teman-teman di sini udah semester 5, udah semester 7 dan lain sebagainya, sedangkan aku masih semester 1. Tapi respect banget, kekeluargaan dapat banget. Senang, udah gitu aja. Oke, terima kasih nih kepada Ebil sama Dika yang udah nemenin Opoma kali ini. Semoga kedepannya kita akan ketemu dan sering-sering ngobrol lagi ya. Terima kasih teman-teman Opomers. Sekian dari kami, dadah. Siap. Dadah.